Selamat pagi Pak Enu dan para guru-guru penguji. Selamat pagi. Bapak-bapak serta teman-teman semua. Saya perkenalkan, nama saya Edi Sinatmata, kelas 6, dan saya memilih tema 9, yaitu menjelajah fasa 2. Temanya membuat model kertas surya. Oke, Aiden memilih tema 9. Ada berapa tema di sebetulnya? Ada 9 tema, tapi Aiden hanya memilih satu ya. Itu dipersilakan, dibebaskan. Aiden memilih satu tema dengan temanya menjelajah angkasa luar. Nah, ini merupakan satu diferensiasi juga kebebasan bagi peserta didik. Aiden memilih ini tentunya punya alasan tersendiri. Apa alasan? Boleh dijelaskan kepada kami. Silakan. Untuk memperkenalkan ke lebih banyak orang, terutama sasaran kelas 4. Oh, oke. Kepada sasarannya orang lain ya, tentunya adik kelas berarti. Silakan lanjutkan kembali penjelasan. Lanjutkan. Ini adalah data surya yang telah saya buat beberapa minggu belakang, dan saya akan menjelaskannya hari ini. Ini adalah dokumentasi saya menjelaskan tata surya ke adik-adik kelas 4. Oke. Ini kegiatan dokumentasi. Tentunya sasarannya adalah kelas 4 ya. Nah, silakan dijelaskan kepada kami ini kegiatannya seperti apa. Ini ada di kelas yang sedang apa. Tentunya para penguji, dan sekarang kan kebetulan ada mama papa. Ini kegiatan Aiden selama proyek itu apa saja? Silakan dijelaskan. Yang pertama, Ya. saya sedang membuat adik-adik kelas 4. Yang ketiga, sedang bertanya jawab. Dijawab sama Apakah adik-adik kelas sangat antusias sekali melihat pembelajaran ini yang disampaikan Aiden? Oke, ada satu pengalaman menarik tidak buat Egen ketika Egen mempresentasikan ini di kelas berapa tadi? Kelas 4 ya? 3, di kelas 4. Ada kegiatan atau kejadian menarik ya dari kegiatan ini? Menurut Egen, pengalaman. adik-adik kelas 4 senang dijelasin. Oh gitu ya. Ada satu hal nggak? Pertanyaan apa yang masih teringat? Tercantik di tata surya. Tercantik. Planet tercantik. Oke. Apa alasannya mungkin kan? Kita tidak tahu kan, bahkan teman-teman yang lainnya. Memang ini adalah kalimat anak-anak ya, kalimat anak-anak. Mungkin maksudnya itu planet yang indah atau planet yang seperti apa? Kita menjelaskannya seperti apa? Ya, coba dijelaskan. Yang mana planet tercantik itu maksudnya? Yang mana? Planet tercantik di tata surya adalah Saturnus. Alasannya kenapa? Dikelilingi oleh ribuan cincin cantik. Oke, kalau tidak salah di presentasinya Egen sudah muncul ya. Bisa dijelaskan saja, nah, silakan. Oke. Tata surya kita sudah berumur kurang lebih sekitar 4,6 miliar tahun. Sedangkan galaksi Bima Sakti berumur 13,61 miliar tahun. Next, lanjutkan saja. Tata surya adalah matahari dan kumpulan benda langit yang beredar mengelilinginya. Matahari merupakan pusat tata surya. Tata surya terdiri dari matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Tempat sistem tata surya yang kita tempati saat ini berada di galaksi Bima Sakti. Bumi dan kumpulan benda langit lainnya berada dalam susunan tata surya yang teratur, sehingga bumi tidak bertabrakan dengan benda langit lainnya. Benda langit beredar mengelilingi matahari. Oke, next, lanjutkan dulu, silakan. Presentasikan dulu ya. Nah, Planet dalam itu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet yang paling dekat jaraknya dengan matahari yaitu Merkurius, sedangkan yang terjauh Neptunus. Planet terkecil di tata surya adalah Merkurius dengan diameter 4.876 km.
planet terbesar di tata surya adalah Jupiter dengan diameter 143.000 km. Oke, next. Planet tercantik di tata surya adalah Saturnus karena dikelilingi oleh ribuan cincin cantik. Cincin cantik Saturnus terbuat dari miliaran bongkahan es dan batu. Oh, jadi begitu. Nah, apa tanggapan adik-adik kelas setelah ingin sampaikan untuk jawabannya kenapa nih yang cantik itu planet ini gitu? Jadi alasannya tadi apa? Dikelilingi miliaran bongkahan es dan batu. Oke, baik. Puaskah adik kelasnya setelah mendengar jawaban dari kakak ini? Oke, puas. Ada lagi nggak pengalaman yang lain selain daripada itu? Pertanyaan yang diingat sama Egen? Enggak. Oke, itu salah satunya ya. Oke, tapi itu memang benar-benar dilaksanakan. Proyeknya benar-benar dilaksanakan, bukan hanya sekedar buat maket, ya, bukan hanya sekedar membuat hasil karya, tetapi hasil karyanya disampaikan untuk memecahkan masalah. Masalah yang terjadi adalah apa yang sering Egen lihat, apa yang sering Egen rasakan, apa yang sering Egen dengar. Kalau tadi sudah disampaikan kan? Ayo, apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasakan sama Egen sudah belum? Belum. Oke, nanti yang disampaikan. Silakan lanjutkan. Pola planet Jupiter. Pola planet Jupiter yang telah saya buat pada maket atas surya yang telah saya buat memiliki diameter 6 cm. Maka jari-jarinya 3 cm. Rumus volume yaitu 4/3 dikali pi jari-jari kali jari-jari pangkat 3 sama dengan 4/3 dikali pi dikali 3,14 dikali 3 dikali 3 dikali 3, maka ketemu hasil 113,04 cm3. Nah, kita lagi karena ini bentuknya bangun ruang ya. Bangun ruang apa ini? Bola. Ini buatnya pakai mana? Bisa dijelaskan cara membuat maket ini? Dijelaskan tidak kepada adik-adik kelas cara membuat maket ini? Enggak, oke. Kita jelaskan kepada kami tentunya di sini. Silahkan jelaskan cara membuatnya bagaimana prosesnya. Ya, bahannya dari apa? Ini dari styrofoam. Styrofoam, lalu kertas, tusuk sate, sama cat air. Cat air. Oke, Egen ini memang bakatnya dalam seni itu luar biasa ya, apalagi kalau menggambar ya, bagus sekali gitu. Silakan Egen lanjutkan lagi. Oke, sudah muncul. Manusia juga memiliki hak dan kewajiban di bumi. Manusia memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian alam dengan cara menanam pohon. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Mengurangi penggunaan kendaraan. Maka hak yang didapat yaitu mendapat lingkungan hidup yang bersih, sehat dan bersih. 2. Mendapat air yang sehat dan bersih. 3. Mendapatkan udara yang sehat dan bersih. Indonesia juga mempunyai gejala alam yang sama dengan negara tetangganya, yaitu gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan kebakaran hutan. Background fisik tentang tata surya. Matahari adalah pusat tata surya. Bentuknya nyaris bulat, terdiri dari plasma panas bercampur medan magnet. Diameternya sekitar 1.392.284 km, kira-kira 19 kali diameter bumi, dan masanya 2 dikali 10 pangkat 30 kg, kira-kira 330 kali massa bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari. Bumi merupakan planet terpadat dan planet kelima terbesar dari 8 planet dalam tata surya. Bumi terkadang juga disebut sebagai planet biru. Oke, baik. Untuk pengetahuannya luar biasa ya. Dari mulai planet pertama sampai dengan planet terakhir sesuai dengan susunan dan urutannya ya. Tadi kenapa planet tidak terjadi tabrakan, tidak terjadi bencana seperti apa yang dilihat ini walaupun berdekatan, tapi memang memiliki porosnya masing-masing ya. Nah, oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Masih banyak tentunya ya. Silakan. Biografi Neil Armstrong. Neil Armstrong lahir Kaping 5 Agustus
di Ohio, negara bagian Amerika Serikat. Neil Armstrong lulus di Universitas Purdue, terus melanjutkan pendidikan di Universitas California Selatan. Penerbangan antariksa kali Neil Armstrong menyetak misi Gemini 8 tahun 1896. Misi kedua menyetak Apollo 11 tahun 1899. Misi Apollo 11 ternyata misi terakhir Neil Armstrong. Dan misi yang membuat Neil Armstrong biasa papa di bulan. Neil Armstrong maut tanggal 25 Agustus 2012 di Ohio, Amerika Serikat. Oke, mangga cek ke teras. Doa syukur kepada Tuhan. Ya Allah, saya memohon kepadamu agar kata surya tetap berjalan dengan normal dan demi tanggal kami tidak munculkan kejadian-kejadian yang dapat mengancam kehidupan kami semua. Amin. For my last presentation, I will give my opinion about what from one of the figures that I chosen from my project. Ini opinion, agree or disagree. 1. Quote, advice from the solar system, follow your own path, give yourself some space. What goes around comes around. Be attractive, pull yourself together. At the stellar entity, stay centered, relax again. 2. Agree or disagree. I agree about young Elon's great work. 3. Reason. I agree because it has a meaningful and can inspire many people to have a good attitude like the nature of the solar system. 4. Opinion. I personally believe the quote is easy to be understood. Thank you. Oke, beri tepuk tangan dan semangat tentunya ya. Nah, Egen memang pemilihan untuk presentasi Egen ini sesuai dengan urutan instruksi ya, sesuai dengan urutan instruksi tentunya yang diminta sesuai dengan kolaborasi ya, sesuai dengan kolaborasi. Bapak lihat memang semuanya sudah nampak, tetapi harapan kami tentunya sebagai penguji itu adalah pengalaman Egen selama mengerjakan proyek itu yang menjadi menjadi harapan. Tentunya apa yang dilihat, apa yang dirasakan, dan sampai solusinya, dan sehingga bisa memecahkan masalah. Oke, sekarang langsung masuk ke tantangan penguji. Oke ya. Nah, dari Bapak dulu ya, boleh ya. Tadi juga dari awal memang sudah diberikan tantangan kan dari Bapak terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu yang membantu Egen dalam menyampaikan presentasinya. Egen, apa ya sih yang dilihat dari permasalahan yang ada di tema yang Egen pilih termasuk itu? Teman-teman, boleh diperlihatkan tuh mungkin yang dilihat. Nah, itu kan itu hasil karya Egen. Ya, diperlihatkan saja. Oke, nah silakan. Oh, ini kegiatan apa ini? Kegiatan membuat maket peta surya. Oh, ini hanya kegiatan maket peta surya. Tentunya di Padlet ya sudah ada ya. Di Padlet Egen sudah ada. Coba bisa dijelaskan saja walaupun tidak dimunculkan apa yang dilihat sama Egen. Teman-teman belum ada yang paham tentang kata surya. Ada yang sudah paham tetapi tidak terlalu paham. Jadi meskipun paham sedikit tentang kata surya. Oke. Apalagi sasaran Egen itu adalah di kelas 4. Ya, karena memang di kelas 4 ada kelas 4 ada materinya nggak? Belum ya, belum sampai. Biasanya itu memang belum sampai materinya di kelas 4 ya untuk tata surya ini. Tetapi Egen memiliki harapan tentunya ya, memiliki harapan untuk menyampaikan terlebih dahulu kepada adik kelas. Dan tadi foto-foto kegiatannya sudah muncul ya. Nah, hasil daripada itu yang Egen rasakan, antusiasnya di kelas 4 seperti apa melihat maketnya Egen? Silakan. Ada
adik-adik kelas 4 senang karena dapat dijelaskan oleh model kata surya yang telah saya buat. Oke. Anak-anak kelas 4-nya bertanya nggak, Kak itu namanya planet apa? Tadi kan satu yang didengar, ini planet yang sejati gitu kan. Nah susunannya disampaikan nggak sama Egen? Disampaikan. Dari mulai planet apa? Planet terkecil, planet terbesar, planet terakhir. Oke, planet terdekat dengan matahari yang mana? Namanya apa? Yang ini Merkurius. Merkurius. Selanjutnya planet apa? Venus. Terus Bumi. planet bumi yang kita singgahi ya. Lalu Mars. Jupiter. terus Terus Uranus terus. oke, itu berdampak sekali tentunya ya pada pengetahuan dan juga apa yang disampaikan Kak Egen. Mudah-mudahan adik-adik kelas 4 tepat sasarannya ya, tepat dengan sasarannya. Selain daripada presentasi ini, apakah ada ajakan lain kepada adik-adik untuk mencintai planet kita? Gitu misalkan, ada nggak dari Kak Egen? Enggak, nanti saja disampaikan di pesan statementnya ya, di statement terakhirnya kita berikan ajakan kepada orang lain. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita berikan ke Miss Yunita. Udah ganti. Sudah ganti ternyata. Nih Miss Yunita. Terima kasih Pak Irwan. Pertanyaan Miss Yunita sudah diambil sama Pak Irwan. Ya, kalau diambil banget. Ya, nah itu tadi ini mikir ya, ini sasaran kamu itu kelas 4 ya. Ya, kenapa kamu milih kelas 4? Kenapa nggak milih adik-adik kamu yang lebih kecil? Alasan kamu apa nih? Dari tadi aku penasaran gitu, kenapa sih kamu milih kelas 4? Gitu. Kenapa nggak 1, 2, 3 yang sama sekali belum mengerti tentang tata surya? Karena mereka mungkin tidak tahu sedikit tentang tata surya, makanya dijelasin lagi biar tentang tata surya pengetahuan mereka lengkap. Oh, gitu. Jadi mungkin supaya lebih mempermudah mungkin ya, udah punya dasar-dasar sedikit ya anak-anak kelas 4 gitu ya Bun ya. Oke, ya padahal tadi sebenarnya sih harapan ibu itu justru kamu itu bisa memperkenalkan market kamu itu kan dari kamu yang lebih kecil gitu ya, pasti di pikiran ibu ya, pasti mereka lebih antusias gitu kan, karena memang mereka sama sekali belum tahu tentang tata surya gitu kan. Itu yang pertama. Bagus untuk market kamu memang konsultasi ke ibu mau bikin market ya, cuman ya ibu lihat market kamu bagus banget gitu. Nah, pertanyaan ibu Egen, oke, market itu yang berkulitnya itu kayak apa sih? Kan alat tambahannya bisa kamu jelaskan nggak nih? Alat-alat tambahan yang kamu gunakan untuk membuat market itu selain tadi ibu dengar ada styrofoam, ada tusuk gigi, yang lainnya kalau ibu boleh tahu? Kardus. Kalau yang itunya, yang tata surya sendiri? Ini dari Styrofoam. Kira itu tadi tuh kayak plastis ini cuma baso. Dari plastis ini dari Kenapa bulannya singkat Indonesia? ya. Hebat berarti kamu ya benar-benar masa sudah nama turun gitu ya mengerjain itu. Oke, good job buat Egan, kembangkan terus prestasimu ya nak, ntar di SMP. Oke, ya terima kasih Pak Iwan. Oke, semangat dulu dong. Kita memiliki apresiasi untuk tentunya selain daripada hasil karya, selain daripada pengetahuan, ini adalah menunjukkan bahwa memang kita berharap bukan hanya pengetahuan saja tentunya, karena kalau tidak didampingi dengan keterampilan itu memang tidaklah perfect gitu kan. Apalagi sekolah kita dengan 4C ya yang kita tunjukkan kepada masyarakat. Ini salah satu harapan dari sekolah Yosudarso Tasikmalaya. Baik, kita akan langsung masuk Egen tantangan dari Pak Tri ya. Silakan untuk menyimak apa yang disampaikan Pak. Terima kasih Pak Iwan. Egen tadi menceritakan tentang tata surya dan kewajibannya, ya. Sudah lengkap penjelasannya. Egen kewajiban yang Egen lakukan berkenaan dengan punya tanaman di rumah, ada tanaman
selalu dilakukan kewajiban apa yang ingin dilakukan terhadap bumi yang ada di lingkungan rumah terbentuk ciptaan Tuhan yang ingin dilakukan itu apa? Membuang sampah pada tempatnya sama merawat Pohon dan akibatnya apa? Dampaknya bagi Eden sendiri apa itu? lingkungannya jadi lebih bersih, terus tanamannya jadi lebih subur. Bagi Eden sendiri Lingkungannya jadi bersih. terus dari tumbuhan sendiri kan merawat tumbuhan. Artinya dari tumbuhan itu apa yang dirasakan oleh Eden? Tumbuhannya menjadi lebih hijau, jadi lebih enak kalau Dari udaranya bagaimana? lebih segar. Lebih segar. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang Eden lakukan untuk mengajak masyarakat agar melaksanakan kewajiban mencintai bumi? Mengajak mereka untuk membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, mungkin dengan masyarakat umumnya, apa yang Eden lakukan? Membuat apa misalnya? Tanaman-tanaman yang sudah orangnya besar. Kalau boleh kemudian mungkin juga Eden melakukan membuat ajarannya. Oke, terima kasih, itu saja dari saya. Hi everyone. I lost focus with sound. So very amazing. Eden, good presentation in English. Your point is complete like what I want from you. Maybe just keep learn to read with the natural vocab, yeah. So in your quote from Ilan Samir, do you know about him? Yes. Who is? He is the international speaker and author, bringing stories of life. Oh, okay. You know about the figure too, and then you say he can inspire many people to have a good attitude. I saw you from the second grade until third grade, fourth grade until now. Your attitude is good. Yeah, you are a calm boy, and you always do the rules of the school. You know the solar system. Yeah, Ki Hajar Dewantoro say education is like that. Our school, seperti like the planets, all the planets is different. Yeah, many differences. And you and your friends is all is different, and you have a good character, and I like that. And you doing step by step, and you are always obey in my class. Thank you. And you can answer my question too about your figure. Padahal ini sebelumnya gue bilang gue gak akan nanya apa-apa ya. Ternyata kamu siap juga dengan pertanyaan yang tadi. Ya, oke, good, very good for Eden. Boleh tepuk tangan untuk Eden. Oh, tepuk tangan. Dan jadi sepertinya mirip di Indonesian Idol juga ya. Nah, itu kayak tegang sekali peserta, gitu kan. Jadi membawa suasana peserta juga. Aduh, grogi. Padahal tenang saja ya. Nah, sebetulnya kita setiap hari juga berkomunikasi. Memang yang namanya ujian itu berupa tantangan, tetapi kita mencoba ujian seperti ini sehingga pengalaman ya, Egen, ada pengalaman yang menarik buat Egen nanti yang bisa disampaikan kepada teman-teman di luar sana. Di sekolah kami itu belajarnya sekarang ujiannya gini loh. Aku pilih nih, sama kan sebetulnya. Aku pilih materi ini buat diujikan.
bukan ujian dari orang lain, tapi saya sudah layak belum, begitu kan? Kami sudah layak belum untuk lulus? Memang kemampuan kamu apa? Aku ingin Aku ingin dites ini, Pak, Bu, seperti itu ya. Kemarin misalkan voli, misalkan, Miss Des, saya pilih tantangannya renang misalkan. Apakah saya sudah layak? Oh, silakan. Seperti itu. Ini ya, baik, berikan apresiasi sekali lagi buat seluruh peserta dan mulai peserta 1 sampai dengan 23 tentunya ya, karena memang bakatnya yang sangat luar biasa, berbeda-beda. Contoh kecil, ini Eigen bakatnya di bidang seni. Kalau saya lihat ini luar biasa di bidang seninya. Kalau tadi Bu Yunita mengatakan ulek-ulek kalau bahasa Sunda ya, rajin, karena memang kan berasal dari kata rajin, seperti itu, pengrajin kan? Rajin seperti itu. Ada lagi satu orang yang mungkin IT-nya kemarin muncul ya, dan mungkin di kegiatan penjasnya juga sama. Nah, dari situlah mungkin harapan bukan dari harapan satu orang, tetapi di sini banyak, apalagi disaksikan oleh mama papa. Ya, harapan mama papa melihat Eigen perkembangannya seperti apa, ya, adalah bukti nyata. Dan harapan bagi kami tentunya sebagai guru, apa yang didapat, apa yang dirasakan. Ya, baik, kita masuk ke refleksi. Kita refleksikan dari Eigen apa yang didapat selama mungkin kurang lebih pekerjaan proyek. Silakan. Lebih paham lagi tentang kata surya, dan senang karena bisa menggunakan kata surya yang lebih banyak orang, terutama di sasaran yaitu adik kelas. Cukup? Oke, baik. Itu adalah hal yang didapat. Begitu kan? Sesuatu yang didapat. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau disampaikan selain daripada itu? Terima kasih Pak Elman dan para guru-guru penguji. Itu closing statementnya langsung silakan dari Eigen. Lanjut closing statement. Terima kasih Pak Elman dan para guru-guru penguji telah menyaksikan presentasi saya. Cukup? Oke,